Selamat siang, saya Michael Maulitus Silitonga, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, angkatan 2019, NIM 19450-120. Pada siang hari ini saya akan melakukan praktek simulasi mediasi dengan contoh kasus one prestasi. Dan saya selaku mediator, sebelah kanan saya selaku penggugat. Silakan memperkenalkan diri. Nama saya Laurentius sebagai penggugat. Sebelah kiri saya sebagai terduga. Silakan memperkenalkan diri. Nama saya Lukas sebagai tergugat. Mari kita mulai. Selamat siang semuanya. Siap. Yang saya hormati, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Michael Maulitus SHMH. Saya di sini sebagai mediator yang telah Bapak pilih. Selanjutnya kepada Bapak Laurentius dan Bapak Lukas, silakan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Laurentius Tumban Perwan. Nama saya Lukas Aprildo. Baiklah kalau gitu. Dikarenakan Bapak ini bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, maka mari kita langsung saja. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwasannya mediasi ini yang kita tempuh ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundangan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh saya sendiri selaku mediator. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 tahun 2008. Saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi ini juga kita mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain yang pertama imparsial, yang berarti tidak memihak atau netral. Yang kedua tidak punya hak memutus karena keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan kalian berdua. Berikutnya yaitu kerahasiaan. Seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia, dan yang terakhir adalah kaukus, artinya jika diperlukan mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Baiklah, kalau begitu untuk memberi singkat waktu saya langsung bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi atau perundingan hari ini ya, Bapak-bapak ya. Baik, Mas. Pertama, tata tertib mediasi. Para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Setuju? Setuju. Kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Setuju? Setuju. Ketiga, para pihak tidak saling menyerang baik secara fisik, kata-kata, ataupun yang lain. Setuju? Setuju. Keempat, tidak merokok. Setuju? Setuju. Kelima, tidak menggunakan handphone. Setuju? Setuju. Keenam, tidak merekam isi pembicaraan. Oke, Bapak dan Ibu, kesepakatan terhadap tata tertib itu kita setuju ya? Setuju. Lanjut. Baiklah, kalau begitu bagaimana kita mulai dengan mendengar keterangan dari penggugat terlebih dahulu. Apakah Bapak setuju? Setuju. Silakan Bapak Laurentius. Jadi Pak, di 2 bulan yang lewat, saudara Lukas ini pernah meminjam uang ke saya senilai 1 miliar. Nah, pinjaman itu dilakukan dikembalikan itu selama 3 bulan. 3 bulan dengan bunganya per bulan itu 10% dari pinjaman. Tapi sampai sekarang saya lihat saudara Lukas belum ada mengembalikannya ke saya tiap bulan. Dan ini udah 3 bulan, Bapak. Jadi artinya Bapak Lukas ini meminjam uang sebesar 1 miliar. 1 miliar rupiah Dengan bunganya 1 bulannya itu 10%. Hitungannya sebenarnya
satu bulannya 100 juta gitu, 300 juta gitu. Iya. Oke. Lalu yang Bapak keluhkan, saudara Lukas ini belum membayar Belum membayar sama sekali satu peser pun satu peser pun. dari jumlah yang ternilai berapa? 1 miliar ditambah dengan bunga Bunga 300 juta. 300 juta. Jadi 1,3 miliar. Iya. Oke. Benar begitu Bapak tergugat? Ya benar Pak. Oke. Untuk menjelaskan sekarang kita boleh dengar penjelasan dari tergugat ya Bapak penggugat. Silakan Bapak tergugat. Baik Pak. Jadi memang benar saya meminjam uang dari saudara Loren itu sebesar 1 miliar. Dan setiap bulan itu saya diberikan bunga sebesar 10%. Awal itu saya ingin membuat usaha untuk modal saya. Saya sudah membuat usaha, tapi dalam usaha saya ini belum ada profit. Oke. Makanya saya tidak sanggup untuk membayar, dan dengan bunga yang sebesar itu saya tidak sanggup. Sekarang saya ingin membayar, saya ada tidak baik untuk membayar, tapi saya sekarang hanya memiliki uang sebesar 700 juta. Oke. Nah, saya hanya sanggup mungkin membayar utang pokok saya sebesar 1 miliar dan bunga selama 1 bulan saja. Bunga selama 1 bulan. Yang berarti terhitung 1 miliar dengan ditambah bunga 1 bulan yaitu 100 juta. 100 juta, 1,1 Ya, miliar. Oke. Untuk Bapak tergugat, Bapak menggugat, apakah sebelumnya itu kalian melakukan kesepakatan ini dilakukan di atas materai atau tidak? Ini Pak, kebetulan saya membawa Pak surat ini yang ditandatangani di atas materai, perjanjian kesepakatan sesuai dengan bunga. Kenapa saya berani melakukan mediasi ini juga Pak? Kebetulan sebenarnya saya udah ingin menuntut dia ke jalur hukum Pak. Ya karena saya sudah memegang bukti. Tapi mungkin bisa Bapak pertimbangkan lagi Pak. Tapi soalnya Bapak Lukas itu tidak memberi penjelasan. Usahanya tidak ada profit kan. Coba ada penjelasan komunikasi dari Bapak Lukas, mungkin saya bisa mempertimbangkan lagi Pak. Ya di sini tertulis Bapak Lukas bahwasannya Bapak Lukas Aprildo meminjam uang sebesar 1 miliar dengan bunga 10% per bulan, dimana ini Bapak sudah lewat 2 bulan dan juga utang pokok Bapak belum terbayarkan berikut dengan bunganya. Lalu di sini ada tanda tangan Bapak yang di atas materai, apa ini benar? ya benar Pak. Jadi langsung saja ke pokok inti dari mediasi ini. Bagaimana menurut Bapak untuk jalan keluar dari perkara ini? Silakan Bapak Ya. tergugat. Ya seperti yang tadi saya sampaikan, saya sekarang hanya memiliki uang sebesar 700 juta dan saya mungkin hanya sanggup membayar bunga itu selama 1 bulan saja. Nah, dan saya bisa membayar itu dengan saya cicil, sisanya mungkin selama 3 bulan lagi saya cicil uang sisa dari pokok pembayaran dan berikut bunga selama 1 bulan tersebut, dan saya tidak ingin dikenakan bunga lagi. Jadi untuk dari Bapak penggugat, Nggak bisa gitu dong. Kita udah kesepakatan di sini tuh tiap bulan 10% Pak. Ini Bapak juga nggak tahu kan uang saya dari mana. Ya mungkin kalau saya inginnya tuh ya Bapak bayarkan saja lah pokoknya sekarang, bunganya dicicil, oke lah by cash. Tapi saya minta cash ya Pak. baik. Untuk dari Bapak tergugat, bagaimana pendapatnya? Ya, itu bukan urusan saya. Uang Bapak dari mana? Yang saya tahu kan, saya meminjam uang pribadi Bapak sebesar 1 miliar. Dan Bapak mengenakan saya bunga sebesar 10% per bulan, dan saya hanya sanggup membayar 1 bulan saja 100 juta, itu Bapak sudah untung besar sebenarnya. Baik. Jadi seperti yang dikatakan oleh tergugat, jadi bagaimana pendapat Bapak tergugat? Ya mungkin biar enak saja ya Pak ya, kita ambil jalan tengahnya aja sebenarnya Pak. Bapak sudah telat, ya wajar saya menuntut seperti ini Pak. Tapi tadi Bapak bilang
nggak mau tahu uang saya dari mana, dan saya juga bisa-bisa aja nggak mau tahu usaha bapak itu tidak profit atau enggak. Harusnya bapak yang mikir di sini pak, bapak yang meminjam uang saya. Makanya saya bilang pokoknya saja 1 miliar. Saya sudah memberi keringanan loh pak, dan bapak bisa mencicil suku bunganya. Gitu pak, hutang itu dibawa mati pak. Baik, untuk saudara yang tergugat, bagaimana lagi pendapatnya? Ada yang Balik lagi pendapat saya tadi Pak. Ya saya udah ada itikat baik ingin membayar Pak. Bukannya saya tidak ingin membayar Pak. Oke, saya bakal lunasin utang pokok dan saya akan bayar bunga selama 1 bulan itu 100 juta dengan saya cicil. Saya sudah membawa uangnya sekarang. Bapak terima atau tidak itu terserah Bapak sekarang. Oke, dari keinginan dari tergugat, saya ulangi lagi ya, kepada tergugat ingin melakukan pembayaran utang pokoknya sebesar 1 miliar, tetapi dia tidak ingin untuk melakukan pembayaran 2 bulan suku bunga. Sedangkan keinginan dari tergugat, dia ingin bahwasannya hanya menanggung 1 bulan suku bunga itu, lalu 1 bulan suku bunga itu dibayar dengan cara menyicil. Jadi bagaimana pendapat Bapak? Berarti tergugat? bayar berapa pokoknya? Saya bayar pokok 1 miliar dan 100 juta untuk bunga itu nanti saya cicil selama 2 bulan. Jadi bagaimana pendapat Bapak penggugat? Ya, mungkin saya terima etikat baik dari Bapak Lukas untuk membayarkan pokok ya Pak ya. Iya, benar. Membayar dengan suku bunga. Ya, dengan kebetulan Bapak membawa cash ya Pak ya. Iya, benar. Kebetulan saya juga uang itu berupa cash agar kita tidak usah kemana-mana lagi. Ya. Mungkin seperti itu Pak. Saya Baik. sudah menemukan titik terang. Oke, untuk saya ulangi lagi kembali untuk kesepakatan mediasi kita pada siang hari ini, bahwasannya saudara Lukas Aprildo selaku tergugat menyampaikan itikat baiknya untuk melakukan pembayaran uang pokok sebesar 1 miliar dengan suku bunga sebesar 10% yang dibayarkan hanya 1 bulan saja, dan suku bunga 1 bulan itu dibayar dengan sistem cicil selama 2 bulan. Bapak Lorensis selaku penggugat sepakat? Bapak Lukas sepakat? Silakan menjawab tangan. Dan saya akan membayar uang utang pokok saya sebesar 1 miliar di depan saksi mediator ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Demikian simulasi mediasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.